Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami IMT Entertainment News. Kali ini kita akan membahas tentang apakah Bapak Soekarno itu masih hidup. Ya, sebelum lanjut jangan lupa like, comment, and subscribe di IMT Entertainment News. Ya pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang apakah Bapak Soekarno itu masih hidup bersama Teh Angra Putri Tania. Ya, Teh Angra banyak dari masyarakat juga di medsos yang lagi viral ya, yang menanyakan tentang apakah betul Bapak Soekarno itu ada yang mengatakan beliau masih hidup. Ada juga yang mengatakan masih hidup tapi mengalami reinkarnasi, sedangkan reinkarnasi sebenarnya tidak ada dalam Islam kan. Yang berikutnya juga ada yang mempertanyakan bahwa Insinyur Soekarno memalsukan kematiannya untuk menghindari rezim Soeharto. Berikutnya ada yang percaya kalau pada zaman Orde Baru beliau masih hidup. Tapi kalau dilihat sekarang tahun 2020 pasti umurnya sudah di atas 100 tahun ya. Pasti mungkin umurnya sudah kurang lebih 119 tahun kalau dihitung sekarang sampai sekarang tahun 2020. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau memang meninggal, tapi ketika mau dikuburkan jasadnya sudah tidak ada, begitu Teh Angra. Nah, untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, apakah betul Bapak Soekarno itu beliau masih hidup atau bagaimana? Kalau untuk penerawangan yang saya lihat ya, Bapak Soekarno sampai saat ini di tahun 2020 ini benar masih hidup, tetapi disebut dengan bahasa ngahyang atau moksa. Yang disebut ngahyang atau moksa itu hilang tanpa diketahui dan masuknya ke dalam alam gaib. Karena yang namanya gaib itu ada dua perkara gaib yang disebut gaib mutlak dan gaib nisbi. Kalau untuk gaib mutlak itu yang bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tetapi kalau untuk gaib nisbi, gaib yang memang diketahui oleh para rasul, malaikat, waliullah dan orang-orang pilihan Allah. Jadi bisa dikatakan Pak Soekarno ngahyang atau moksa diketahui oleh beberapa waliullah dan ulama-ulama yang sama juga ngahyang. Dan bahkan orang-orang pilihan Allah yang masih hidup di saat ini bisa berkomunikasi dan bisa bertemu dengan Pak Soekarno kalau Pak Soekarno sendiri menghendaki untuk pertemuan itu gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Ada juga yang mengatakan mengalami reinkarnasi itu seperti apa, bagaimana? Kalau untuk reinkarnasi, memang di dalam Islam itu tidak ada yang namanya reinkarnasi. Adapun juga di dalam Quran surat Al-Isra ada juga titis atau nitis. Kalau nitis itu berarti masih ke keturunannya. Sekarang memang dikatakan Pak Soekarno masih hidup, tetapi masih hidupnya itu berpindah ke alam gaib. Bisa bertemu dengan seorang atau manusia yang masih hidup, tetapi kalau ada izin Allah, dan Pak Soekarno sendiri juga menghendaki pertemuan itu. Nah, di saat masalah reinkarnasi, sebenarnya itu di dalam Islam untuk Pak Soekarno reinkarnasi itu tidak bisa ya, kalau untuk Pak Soekarno pribadi. Karena Pak Soekarno itu tetap yang namanya manusia itu ada yang namanya takdir kematian. Kenapa ada disebut dengan takdir kematian? Karena sudah ada di dalam Lauh Mahfuz, di saat manusia itu dilahirkan pasti ada tertera kematiannya itu tanggal berapa, bulan apa dan tahun apa. Jadi tidak ada manusia yang abadi di muka bumi ini, hanya saja yang abadi adalah salah satu nabi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Iya. Berikutnya Teh Anggra, ada yang mengatakan bahwa Bapak Insinyur Soekarno memalsukan kematiannya untuk menghindari rezim Soeharto, itu bagaimana menurut? Jadi pada tahun 1970-an dikabarkan atau diinformasikan bahwa Pak Soekarno itu meninggal dunia. Tetapi di saat digali kuburannya itu kenapa tidak ada jasadnya? Nah, itulah yang disebut dengan moksa, bukan berarti untuk menghindari rezim, tetapi memang dengan izin Allah atas kesaktiannya yang luar biasa yang dimiliki oleh Pak Soekarno dan dengan kedikjayaannya yang seperti ada di dalam kitab Ugo Wangsit Siliwangi, bahwa siapapun berhak ngahyang atau moksa kalau ada izin Allah. Jadi bukan berarti menghindari sih sebenarnya, tetapi diselamatkan atas izin Allah dengan cara moksa. Moksa gitu ya. Betul. Iya.
Ada juga yang percaya kalau pada zaman Orde Baru beliau masih hidup, tapi kalau dilihat sekarang mungkin umurnya kalau masih hidup di dunia udah 100 lebih mungkin ya, tapi udah ada di alam yang berbeda tadi. Bisa datang ke alam manusia, tetapi itu dikembalikan lagi harus ada izin Allah. Dan memang kenapa Pak Soekarno bisa moksa atau ngehiyang? Karena semasa hidupnya dulu pada terakhir 1970-an dikabarkan meninggal. Jadi di saat beliau meninggal itu masih ada yang tertinggal, masih ada tugas yang memang belum terselesaikan. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Di saat nanti tugasnya sudah selesai, barulah di situ tiba takdir kematiannya. Yang takdir kematian yang Iya, sebenarnya jadi memang Pak Soekarno itu bisa dikatakan masih ada yang tertinggal atau pekerjaan yang belum diselesaikan, yaitu satu, cita-citanya hanya ingin membangun kemerdekaan Republik Indonesia dan ingin memakmurkan rakyat dan juga ingin mensejahterakan semua masyarakat di Indonesia, baik di negara lain. begitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau memang meninggal, tapi ketika mau dikuburkan jasadnya sudah tidak ada, katanya dulunya begitu. Memang sih dulu yang dilihat ya, begitu dilihat. beliau sakit ginjal parah sekali di saat menyelesaikan proyek terakhirnya. Jadi Pak Soekarno itu di saat menyelesaikan proyek terakhir dengan membangun patung Dirgantara yang ada di Pancoran, sebenarnya itu untuk memberikan simbol atau filosofi untuk anak-anak bangsa bisa berbudi luhur, adil, bijaksana, dan mempunyai cita-cita dan semangat tinggi yang luar biasa. Harus bisa mencapai cita-cita itu sampai setinggi langit. Disitulah patung Dirgantara dijadikan, dan di saat pertengahan jalan Pak Soekarno itu meninggal dunia karena sakit ginjal. Sakit ginjal sampai di saat meninggal dunianya pun juga Pak Soekarno itu jenazahnya diiring-iringi oleh mobil ambulan dan juga mobil lainnya untuk melewati dan mengelilingi patung Dirgantara tersebut, karena itu udah ada pesan dari sebelumnya. Jadi Pak Soekarno sendiri memang waktu itu meninggalnya karena sakit ya sababiahnya. Tetapi di saat mau dikuburkan, 3 menit setelah dikuburkan, yang namanya moksa itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan juga diperintahkan kepada para ulama lainnya atau mujahid lainnya yang memang ngahiyang untuk membawa atau memindahkan jasad tersebut ke alam gaib dan dihidupkan kembali atas izin Allah untuk bisa menyelesaikan semua tugas yang tertunda atau yang tertinggal. Ya baik, mungkin seperti itu penjelasan dari Teh Angra Putri Tania ya pemirsa. Ya Teh Angra, seperti yang tadi Teh Angra bilang kan kalau dalam Islam tidak ada reinkarnasi, tapi ada juga apa nitis gitu ya? Iya, nitis. Kalau nitis itu seperti apa Teh Angra, mungkin Jadi bisa dijelaskan? nitis itu Pak Soekarno kan sedang mencari orang atau keturunannya yang benar-benar bisa amanah, bisa menyelesaikan semua tugas-tugas dan cita-cita Pak Soekarno yang memang belum terpenuhi di saat beliau masih hidup di alam manusia ini. Jadi Pak Soekarno itu nitis kepada salah satu manusia yang memang masih keturunannya beliau. Keturunannya beliau atau bagaimana? Bukan, jadi gini, Pak Soekarno itu kan masih keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Nah, dari keturunan Kerajaan Pajajaran itu termasuk Pak Soekarno, dan di bawah-bawahnya itu masih ada lagi, yaitu yang akan disebutkan dengan namanya Satria Piningit. Jadi Pak Soekarno sebelum Satria Piningit itu bisa memakmurkan rakyat Indonesia, rakyat lainnya, dan juga sebelum Satria Piningit bisa menyelesaikan semua harta amanahnya, itu pasti Pak Soekarno tidak akan dulu meninggal kalau yang saya tahu. Jadi akan tetap hidup dalam moksa atau dalam ngahiyang, menghilang tanpa diketahui, tetapi bisa terus-menerus mendampingi atau menitiskan ilmu-ilmunya kepada Satria Piningit yang memang masih keturunannya. Ya, jadi disebut nitis itu yang. Iya, jadi nitis itu bisa menitiskan ilmunya, kesaktiannya, juga bisa mendampingi orang tersebut yang akan menjadi Satria Piningit atau penggantinya Pak Soekarno. Gitu, ya. Luar biasa sekali mungkin ya, Bapak Soekarno itu ternyata yang diketahui banyak masyarakat masih hidup, ya mungkin teka-tekinya mungkin bisa dijelaskan tadi seperti Betul. yang Teh Angra dijelaskan. Jadi kan ya. seperti yang sekarang beredar di masyarakat, katanya Pak Soekarno masih hidup ada di satu tempat. Kalau menurut saya itu bohong. Kalau misalkan memang benar, tidak akan mungkin. Karena yang namanya ngahiyang atau moksa itu pindah ke alam gaib dan tidak ada orang atau siapapun yang mengetahui tempat tinggalnya. Terkecuali
Pak Soekarno sendiri yang ingin bertemu dengan anaknya atau dengan cucunya atau dengan keturunan lainnya. Itu juga mungkin yang Iya, Allah kehendaki, siapa betul. yang pengen ditemui mungkinnya begitu kan. Iya. Jadi sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku-ngaku katanya ini titisannya Pak Soekarno, terus ini Pak Soekarno. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa, maksudnya contoh Pak Soekarno itu kan ngahiang ya atau moksa, tidak mungkin bisa masuk ke dalam diri seseorang. Jin aja makhluk Allah yang dikatakan jin, malaikat, iblis, siluman atau demit tidak bisa masuk ke dalam diri seseorang. Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah tidak ada yang namanya kerasukan atau kesurupan. Karena kerasukan atau kesurupan ada pun nanti di hari kiamat, di saat orang atau manusia yang memakan riba, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 akan dibangkitkan di hari kiamat menjadi orang gila atau orang yang seperti kerasukan. Jadi tidak ada iblis, jin, demit atau siluman yang bisa masuk ke dalam diri seseorang. Oh seperti itu ya Teh Anggra. Terus kalau ada yang bilang, yang mengaku-ngaku orang kesurupan itu kemasukan Bapak Soekarno dan bisa meniru suaranya atau pengucapan gimana seperti mirip-mirip Bapak Soekarno, itu bagaimana? Jadi gini, pada dasarnya di dalam hukum agama Islam, di dalam hukum agama manapun, tidak ada yang menjelaskan tentang dalil bahwa makhluk halus bisa masuk ke dalam diri seseorang. Jadi itu bisa dikatakan kalau orang yang kerasukan di dalam istilah medisnya itu adalah dissociative trance disorder, atau bisa dikatakan dengan DTD istilahnya. Dan bisa dikatakan dengan yang namanya pinnacle syndrome atau pinnacle hysterics. Di saat manusia itu kosong pikiran atau banyak sekali beban pikiran, sampai akhirnya contoh misalkan depresi lah gitu ya. Akhirnya di situ bisa berfantasi dalam waktu yang sama dan bisa merubah suara. Terus di situ bisa menjadi orang seperti contohnya teriak-teriak sendiri, ketawa-ketawa sendiri, bisa merubah suara. Sebenarnya itu adalah dissociative trance disorder. Jadi dalam istilah medisnya itu adalah gangguan jiwa mental. Jadi memang kalau menurut saya ada yang bisa dikatakan orang kerasukan itu mengada-ngada, ada yang bisa dikatakan juga bahwa yang kerasukan itu adalah memang dia sedang banyak pikiran, tidak bisa meluapkan segala perasaannya, akhirnya seperti itu gitu. Ada juga yang memang orang itu bisa dikatakan kalau yang kerasukan itu penyakit sih kalau menurut saya. Jadi pada intinya di dalam keterangan surat Al-Isra, di dalam keterangan surat Al-Insyirah, di dalam keterangan surat Al-Baqarah tidak ada makhluk halus yang bisa masuk ke dalam diri seseorang. Jadi seperti yang kemarin viral gitu kan, kemasukan oleh Pak Soekarno, menurut saya itu bohong. Bisa dibuktikan kalau orang yang bohong. Di saat kesurupan itu ditinggalin aja oleh semua orang, tinggalin dia sendiri. Pasti dengan dirinya sendiri dia ketakutan dan akan sadar dengan sendirinya tanpa harus diobatin gitu. Jadi tersugesti lah, bisa dikatakan tersugesti di saat kita membicarakan, contohnya membicarakan Pak Soekarno atau membicarakan makhluk halus yang lainnya, tersugesti, terambisi, akhirnya jadi gitu. Itu yang dikatakan dengan pinnacle syndrome atau pinnacle hysteris. Iya Teh, kan banyak yang kabar beredar karena Bapak Soekarno itu banyak peninggalan harta amanahnya, bahkan ada ceknya yang di luar negeri. Nah, kalau misalkan Bapak Soekarno tidak bisa masuk ke dalam jiwa seseorang atau tidak bisa langsung menandatangani seperti ke Satria Piningit, itu bagaimana caranya? Mungkin itu katanya kan ceknya itu bisa ditandatangani, bisa untuk melunasi hutang negara. Nah, itu bagaimana? Memang betul, prosesnya? harta amanah Pak Soekarno itu memang betul ada, tetapi yang selama ini orang-orang cari itu memang belum waktunya. Jadi di saat nanti tahun 2035 ke atas barulah itu waktunya hutang negara bisa terlunasi dengan harta amanahnya Pak Soekarno. Nah, seperti sekarang orang banyak yang bilang ada di sana, ada di sini, itu hanya ngaku-ngaku aja sih menurut saya. Karena nanti yang akan bisa mencairkan harta amanah tersebut atau cek beberapa yang ada di luar negeri itu hanyalah Satria Piningit yang memang dititisi oleh Pak Soekarno. Gitu. Jadi nanti di saat tanda tangannya itu, karena memang keilmuan dan kesaktiannya nitis ke dalam diri Satria Piningit itu, akhirnya Satria Piningit itu bisa
menandatangani dengan jelas dan percis sama dengan Pak Soekarno pada zaman dulu. Seperti Teh Angra yang tadi bilang, jadi kalau yang dikehendaki sama Bapak Betul. Soekarno sendiri jadi bisa langsung mungkin ya. Oh, seperti itu. Iya, karena memang sudah ada kan, kita kembali ke masa lalu. Di saat Pajajaran dirajai oleh Prabu Siliwangi, itu kan sudah ada yang namanya Kitab Salamatakala. Kitab Salamatakala itu yang dirangkum menjadi Ugo Wangsit Siliwangi oleh Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Dan Ugo Wangsit Siliwangi itu yang dipelajari oleh Pak Soekarno. Jadi di Ugo Wangsit Siliwangi itu ada 25 nama pemimpin yang memang adil dan bijaksana. Notonegoro itu adalah Nata Negara. Yang terakhir di nomor 25 sama dengan halnya Rasulullah atau Rasul, 25 Rasul, 25 Nabi. Yang terakhir itu kan Nabi Muhammad SAW. Nah, di Ugo Wangsit Siliwangi juga tertera 25 pemimpin yang sudah terduduki itu sampai ke 24. Ke-25-nya itu masih kosong dan akan diisi oleh Satria Piningit sebagai keturunan dari Pajajaran dan keturunannya Pak Soekarno juga. Asli orang Sunda. Dari Karena Sunda, ya? betul, karena kita akan kembali lagi ke belakang bahwa kerajaan Pajajaran pun juga itu disebutnya dengan kerajaan Sunda. Iya, dari Sunda ya. Oh iya nih Teh, saya mau tanya, kemarin kan ada yang viral banyak, ada orang yang mengaku-ngaku ya bertemu langsung katanya sama Bapak Soekarno. Itu benar adanya atau bagaimana ya, atau cuman halusinasi atau angan-angan orang itu, atau bagaimana menurut Teh? Kalau untuk yang saya lihat, ada beberapa orang yang bertemu dengan orang yang mengaku-ngaku Pak Soekarno. Tetapi di raut muka dan ciri-ciri itu sebenarnya bukan Pak Soekarno. Oh, jadi yang mengaku-ngaku dari yang Orang masih hidup. yang orang masih hidupnya. Betul. Oh, Ada juga sebagian yang tersugesti jadi bahwa bertemulah dengan Pak Soekarno ada di hadapan kita. Padahal itu hanya tersugesti aja karena terlalu mendalami cerita-cerita gitu. Dan ada juga yang memang datang ke dalam mimpi atau ilafat gitu. Kalau yang ke dalam mimpi itu mungkin Kalau benar untuk adanya atau bagaimana? kalau untuk ilafat, insya Allah saya percaya ya, karena ilafat itu memang ada di dalam kitab Qalbu al-Islimiyah. Jadi kalau untuk ilafat itu bisa diyakini, iya betul kalau misalkan ilafat tersebut datang pada lewat pukul 2 malam. Jadi misalkan dalam ilafat itu seseorang didatangi oleh Pak Soekarno bahwa bilang bahwa saya masih hidup, saya yakin, saya percaya. Kalau untuk masalah ilafat, karena memang masih hidup. Di dalam Lauh Mahfuz yang namanya takdir kematian itu memang ada, dan kematian memanglah takdir. Di situ Pak Soekarno pun juga bukan berarti akan abadi, tetap akan menemui ajalnya, tetapi wallahu alam pada umur berapanya. Yang jelas di saat ini di tahun 2020 ini sampai nanti bisa ada keturunannya atau Satria Piningit yang bisa memerdekakan Indonesia, memakmurkan rakyat Indonesia, mensejahterakan, barulah di situ mungkin tidak akan lama lagi bisa menemui ajalnya. Oh, seperti itu ya penjelasannya. Iya. Jadi yang mengaku-ngaku mungkin itu sugesti dia, atau mungkin orangnya yang mengaku itu tidak benar mungkin. Iya, tidak benar. Karena kalau misalkan ia benar gitu ya, menunjukkan harta amanah dan dia mengaku bahwa beliau sendiri adalah Pak Soekarno, itu harus terbukti dan harus ada nyatanya, jangan hanya omongan belaka gitu. Untuk semua pemirsa yang melihat tayangan ini, boleh percaya atau tidak, tetapi yang namanya gaib itu kita wajib percaya ya, karena itu adalah salah satu rukun iman yang memang ada di dalam rukun iman, bahwa gaib itu ada. Dan tetap hakikat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Teh Angra, mungkin cukup penjelasannya atau masih ada yang mau diutarakan? Sebenarnya sih masih panjang lebar ya, tetapi kalau misalkan lebih dalam lagi takutnya nanti kontroversi gitu. Oh, iya. Jadi sekian dari saya, mungkin untuk kedepannya ya, saya akan coba untuk mengupas lagi fakta dan sejarah lainnya. Ya, terima kasih pemirsa. Mungkin kita bisa lanjut kembali di segmen berikutnya untuk penelusuran dan fakta sejarah yang lainnya ya, yang masih banyak untuk diketahui ya. Terima kasih. Saya Ida Wulandari dan Saya Anggra Putri Tania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, seperti itu pemirsa penjelasan dari Teh Angra Putri Tania. Terus Ya mungkin sekian. Ya mungkin sampai di sini penjelasan dari Teh Anggra. Untuk kedepannya saya akan coba lagi mengupas tentang fakta dan tentang fakta dan sejarah lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu Teh. kumaha ya mungkin apa? Ya mungkin Ditanya dong, mungkin penjelasannya cukup ya Teh gitu. Teh, ini penjelasannya cukup atau masih ada lagi yang harus dijelaskan gitu dulu? Terus nanti udah gitu Teh. Neng nu nyarios Teh, kan Neng nu nyarios Teh, ya udah kalau begitu saya pamit undur diri dan saksikan kedepannya tentang apa ya? Dan saksikan kedepannya tentang penelusuran fakta dan sejarah lainnya gitu. Wassalamualaikum. Oh, iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel kami di IMP Entertainment News. Ya, kali ini masih bersama Teh Anggra Putri Tania. Ya, Teh Anggra, kali ini kita akan membahas tentang Syekh Syubakir ya. Mungkin Teh Anggra bisa menjelaskan siapakah Syekh Syubakir itu. Sebelum lanjut. Dan sebelum kita lanjut. Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe IMP Entertainment News. Ya, Teh Anggra, mungkin langsung aja kita membahas tentang Syekh Syubakir itu sebenarnya siapa? Jadi Syekh Syubakir itu adalah ulama besar ya, atau penyebar agama Islam yang berada di tanah Jawa. Tetapi Syekh Syubakir itu adalah aslinya dari Persia, anak dari Syekh Sultan Muhammad. Jadi Syekh Syubakir itu ditugaskan oleh ayahandanya untuk bisa menyebarkan agama Islam pada sebelum zaman Wali Songo. Oh, jadi pada abad ke-14. Sebelum atau sesudah Wali Songo? Sebelum. Oh, sebelum Wali Songo ternyata sudah ada Syekh Syubakir yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Jadi Syekh Syubakir itu beliau adalah waliullah yang memang hidup pada zaman sebelum adanya Wali Songo. Jadi sebelum terbentuknya Wali Songo, Syekh Syubakir sudah ada di tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Bahkan Syekh Syubakir itu bisa dikatakan pakunya tanah Jawa. Pakunya ya? Betul. Dan kenapa bisa dikatakan pakunya tanah Jawa? Karena kesaktian, keilmuan, dan kewaliannya Syekh Syubakir itu sungguh luar biasa atas izin Allah. Jadi keilmuan Syekh Syubakir itu bisa menaklukkan semua jin dan dedemit atau makhluk halus yang memang mengganggu manusia dan mengganggu orang-orang yang memang lengah atau orang-orang yang hilap gitu. Jadi keilmuan, kesaktiannya juga ternyata ya lupa lagi tadi apa? Keilmuan kesaktiannya. Kalau boleh tahu keilmuannya apa, kesaktiannya apa, dan kewaliannya terlihat dari mana gitu? Ya ternyata langsung ya pemirsa, ternyata sebelum Wali Songo itu ada Syekh Syubakir yang menyebarluaskan agama Islam ya. Tahunya kita sih asalnya Wali Songo aja, ternyata ada Syekh Syubakir ya, Teh Anggra. Nah, untuk Syekh Syubakir ini kesaktian, keilmuan, juga kewaliannya itu seperti apa Teh Anggra? Jadi kalau untuk keilmuannya, bahwa Syekh Syubakir itu adalah ahli ruqyah dan ahli ramalan. Syekh Syubakir salah satunya yang memang menguasai kitab Al-Firasah. Kitab Al-Firasah. Yang dimana yang dimana di dalam kitab Al-Firasah itu tertera atau tercantum tentang ramalan-ramalan dan firasat. Jadi untuk keilmuannya mutlak di ahli ruqyah dan ahli ramalan. Untuk kesaktiannya bisa menaklukkan seluruh makhluk jin,
makhluk halus, demit, dan siluman. Contohnya, bahwa Syekh Subakir itu adalah paku tanah Jawa yang memang menaklukkan seluruh jin, mau jin muslim atau jin kafir, termasuk dabah pun juga Syekh Subakir taklukkan. Dabah itu seperti apa ya? Dabah itu adalah makhluk jin, karena jin itu ada 4 golongan. Jin muslim, jin kafir, dabah, dan demit. Nah, untuk jin muslim itu bersahabat dengan Syekh Subakir. Untuk jin kafir, dabah, juga demit itu ditaklukkan oleh Syekh Subakir. Sampai Jahat ada mungkin jin-jin yang kafir gitu. bisa dikatakan apa ya? Bukan Islam lah intinya gitu ya. Makanya ditaklukkan, diislamkan oleh Syekh Subakir. Yang ada di tanah Jawa sebanyak ratusan ribu makhluk halus atau makhluk jin ditaklukkan oleh Syekh Subakir di Magelang, di Gunung Tidar. Karena Syekh Subakir itu mempunyai satu pusaka yang disebut dengan batu combong hitam yang sampai pada akhirnya ditumbalkan atau dipakukan di puncak gunungnya Gunung Tidar Magelang. Oh, jadi Syekh Subakir mempunyai batu hitam. Betul. Ya. Dan di situ tarunglah dengan Raja Jin yang memang menguasai Gunung Tidar Magelang. Nah, di situ akhirnya jin yang bernama Sabdo Palon itu kalah dengan Syekh Subakir, akhirnya takluk, tunduk, dan menyuruh anggota-anggota lainnya untuk takluk patuh kepada Syekh Subakir. Akhirnya diislamkan dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oh, hebat sekali. Masya Betul. Allah, Syekh Subakir ya. Kalau untuk kewaliannya, Syekh Subakir itu bisa menyembuhkan orang yang sudah sekarat dengan izin Allah. Itu kewalian dari Itu Syekh kewaliannya. Subakir. Jadi saat sholat pun Syekh Subakir itu tidak mau terlihat oleh orang lain. Nah, itu salah satu kewalian dari Syekh Subakir. Jadi bisa menyembuhkan mungkin kalau lagi sekarat, tapi kalau Allah belum menghendaki, jadi bisa langsung disembuhkan sama Syekh Betul. Subakir. Karena Syekh Subakir itu salah satu muridnya dari Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi Syekh Subakir juga salah satu yang memang lulus dalam ajaran Pasyabih. Ajaran Pasyabih itu yang Nabi Khidir alaihissalam ajarkan kepada Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, terus naon deui Pak Wahid? Itu batunya itu dari mana? Tadi ya Teh Anggra, Syekh Subakir itu mempunyai batu hitam. Nah, batu hitam sendiri itu dari mana? Sebenarnya Beliau mendapat- batu combong hitam itu Combong ya? memang dari Persia ya. Itu turun-temurun memang dari leluhurnya Syekh Subakir. Jadi dari leluhurnya Syekh Subakir itu turun kepada ayahandanya Syekh Subakir, Syekh Sultan Muhammad, dan akhirnya dari Syekh Sultan Muhammad mewarisi batu tersebut kepada Syekh Subakir agar bisa menaklukkan seluruh makhluk halus atau makhluk jin dan juga bisa untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Jadi sudah diwarisi mungkin dari leluhur-leluhurnya. Iya, ya, jadi buat turun-temurun. keturunannya. Tetapi sampai ke Syekh Subakir aja. Jadi batu itu tidak sampai turun ke keturunannya Syekh Subakir. Karena batu itu dijadikan tumbal atau pakunya tanah Jawa oleh Syekh Subakir. Nah, jadi terakhir di Syekh Subakir. Betul. Kalau nanti batu tersebut ada yang menemukan di Magelang atau di Gunung Tidar itu, disitulah akan terjadi bencana alam yang sangat hebat dan sangat dahsyat. Oh, bila ada orang yang menemukan Betul. batu itu. Oh. Bencananya seperti apa ya? Oh, jadi kalau ada orang yang menemukan batu hitam itu berarti itu pertanda akan ada bencana, atau seperti apa, bencana alam atau bagaimana? Bisa dikatakan gempa bumi yang sangat hebat yang bisa meluluh lantakan rumah, pepohonan, dan juga yang ada di alam semesta ini. Bisa dikatakan dengan yang namanya kiamat kecil ya. Kiamat sugro mungkin ya, seperti itu. Betul. Mana itu Pak? ya Teh. Iya Teh Anggra, Syekh Subakir itu dari Persia ke Indonesia itu menikah, punya keturunan atau bagaimana? Jadi sebelumnya di Persia itu Syekh Subakir memang punya keluarga ya, punya istri dan punya 2 anak, dan 2 anaknya itu kebetulan menjadi mujahid pada saat terjadinya peperangan antara kerajaan Pajajaran dengan Portugis. Nah, dua-duanya itu gugur dan dimakamkan di daerah Bogor.
di Indonesia. Nah, di saat Syekh Subakir itu datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan agama Islam, beliau bertemu dengan salah satu jin muslim yang sangat cantik, yang sangat solehah, dan selalu mengikuti perintah dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya disitulah Syekh Subakir menikah dengan jin muslim tersebut dan mempunyai keturunan yang memang bisa hidup di dua alam. Jadi itu luar biasanya Syekh Subakir, di alam manusia dan juga di alam gaib. Untuk istri dan untuk anak-anaknya. Untuk anaknya aja hanya satu, karena istrinya yang saya tahu itu udah sirna ya. Di saat beliau melahirkan anak tersebut, akhirnya istrinya Syekh Subakir yang dari golongan jin muslim itu sirna, dan akhirnya Syekh Subakir membesarkan anaknya itu sampai usia 75 tahun pada saat itu, dan bisa hidup di dua alam. Dan sebenarnya di dalam Islam itu tidak ada larangan untuk manusia menikah dengan jin ya, kalau memang ada izin Allah. Karena di dalam keterangan surat Al-Jin, manusia dan jin itu sama-sama mempunyai kebutuhan biologis. Kebutuhan biologisnya itu adalah manusia ingin makan, jin pun juga ada selera ingin makan. Manusia menikah, jin pun juga ada selera ingin menikah. Jadi kebutuhan biologis manusia dengan jin itu sebenarnya sama. Makanya di dalam keterangan surat Al-Jin pun juga banyak sekali waliullah yang memang menikah dengan jin muslim. Dan akhirnya melahirkan seorang anak seperti Raden Fathahilah ya, yang ada di Banten itu. Itu juga sebenarnya keturunan dari genderuwo atau golongan jin yang paling terendah yang diislamkan oleh Syekh Maulana Hasanuddin. Laras tanyapanya bisa pabaliut Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Mansur. Laras. Terus nonanya. Kala orang tinggali bisa salah. Jadi seperti contohnya Syekh Maulana Hasanuddin Banten pernah menikahi istrinya yang jin, yang asalnya jin kafir itu diislamkan, dan akhirnya melahirkanlah Pangeran Aryadillah yang memang bisa hidup di dua alam juga. Jadi contohnya itu, karena memang sudah ada ceritanya dari waliullah terdahulu dan memang sudah ada di dalam keterangan surat Al-Jin. Dalam ruqyah. Keilmuan dalam ruqyah. Ruqyahnya seperti apa ya? Nah, Teh Angra tadi kan udah membahas Teh Subakir dalam keahlian ramalannya ya. Dan sekarang beralih ke Syekh Subakir katanya keilmuan dalam ruqyah. Nah, ruqyahnya itu seperti apa kalau ala Syekh Subakir? Kalau untuk ala Syekh Subakir dalam meruqyah seseorang itu tidak harus memegang tangannya kepada orang yang sakit. Jadi Syekh Subakir itu meruqyah seseorang bisa dengan jarak jauh atau jarak beberapa meter gitu. Jadi di saat ada orang itu sakit atau ketempelan gitu ya, ketempelan oleh makhluk halus, atau memang dia itu mempunyai jiwa dan pikirannya yang udah kacau atau galau, hanya cukup didudukkan saja berhadapan dan Syekh Subakir itu membacakan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dan ditiupkan kepada air yang ada di depannya. Setelah itu air itu diminumkan kepada orang yang sakit dan juga dimandikan dalam 7 hari berturut-turut. Dan insya Allah dengan izin Allah, keilmuan dalam ruqyahnya itu benar-benar sangat luar biasa, istimewa, dan bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Hanya dengan membacakan lantunan ayat Quran dalam jarak berapa meter, tidak disentuh begitu Tidak. ya? Jadi kalau untuk ruqyah yang sekarang gitu ya, banyak sekali saya melihat dari TV atau melihat orang lain ruqyah dengan harus memegang si orang yang sakitnya. Mungkin kalau untuk laki-laki tidak apa-apa, tetapi kalau misalkan untuk perempuan itu kan bukan muhrim. Terus yang di ruqyahnya pun juga itu kayak seperti teriak-teriak, histeris gitu. Itu sebenarnya bukan ruqyah, tapi itu cari sensasi. Seperti itu. Betul. Jadi ilmu ruqyah yang sesungguhnya, yang sebenarnya ada di dalam keterangan surat Muhammad, ada di dalam keterangan surat Al-Baqarah. Jadi hanya dengan membaca lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan kepada orang yang sakit, ditiupkan kepada air untuk diminumkan dan dimandikan, insya Allah dengan izin Allah bisa
menetralisir atau menjauhkan hal-hal negatif yang memang ada di dalam tubuh orang yang sakit itu. Luar biasa sekali. Ya mungkin penjelasan dari kami cukup sampai di sini. Saya Ida Wulandari dan langsung Neng Nyarios pamit undur diri gitu. Ini dulu ya, apa kata terakhir dulu ya. Iya pemirsa, di sini hasil penelusuran atau penerawangan tentang mengupas fakta dan sejarah bukan berarti saya membelokkan sejarah yang ada, tetapi ingin membenarkan atau meluruskan fakta yang sebenarnya. Jadi untuk pemirsa boleh percaya atau tidak, tetapi inilah yang sesungguhnya dan bisa dibuktikan atau disamakan dengan sejarah yang aslinya. Sekian. Iya pemirsa, cukup sekian pembahasan kali ini. Saya Ida Wulandari dan Saya Anggra Putri Tania, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Iya teh.